Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik lagi di akun channel Joy Fernando Herlan. Dan pada video kali ini, teman-teman semua, seperti biasa, Osjur, obrolan seputar jurusan, bakal bahas soal jurusan yang cukup banyak diminati nih. Dan juga kita bakalan masuk ke universitas, salah satu universitas yang memang sekarang tuh lagi hangat-hangat dalam perbincangan. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, teman-teman juga udah mulai gak sabar mungkin ya, dan juga udah bisa lihat di virtual background-nya Juan dan juga di judul yang tertera dalam video ini. Kita langsung aja panggil ini dia untuk narasumber kita hari ini, ada Katitan dari FHUI. Halo Katitan. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Katitan gimana kabarnya nih Kak? Baik, Alhamdulillah. Walaupun pandemi pusing gini, tapi tetap harus berusaha buat tetap sane. Alhamdulillah. Oke, by the way, untuk narasumber kali ini tuh spesial banget karena aku mau ngasih sedikit bocoran bahwa Kak Titan ini adalah kakak kelas aku waktu SMA ya Kak. Aduh, dan Iya, gak nyangka juga nih akhirnya tiba-tiba kita jadi seangkatan nih. Waduh, ada cerita apa iya. tuh ya di balik setahun itu. Oke, nanti kita bakal cerita banyak, tapi teman-teman semua seperti biasa yang belum subscribe terlebih dahulu video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share ke teman-teman yang lain agar teman-temannya pada tahu nih dan juga mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Oke Kak, tanpa ditunggu lama-lama lagi, mungkin tadi kan perkenalan singkat dari aku. Mungkin sekarang dari Kak Tita sendiri boleh ingin memperkenalkan diri. Iya, halo teman-teman. Aku Titan Arsya, mahasiswa FHUI 2018. Sekarang lagi liburan semester 6 menuju 7 dan insya Allah siap-siap skripsi. Begitu mungkin ya. Oke, cukup ya Kak. Oke, nah Kak, boleh gak sih diceritain kenapa akhirnya Kakak memilih FHUI gitu? Dan mungkin setahun kemarin tuh, selama setahun mengembara tuh kemana gitu Kak? Boleh sedikit cerita? Iya, jadi mungkin aku cerita dari awal dulu kali ya, karena ya kenapa aku jadi kakak kelas kamu tuh akhirnya bisa jadi seangkatan tahun 2018. Jadi itu ya aku kakak kelasnya Juan, aku 17 lulus SMA, tapi di situ nganggur dulu sampai gap year. Nah, karena waktu itu tuh sebenarnya aku dari kecil tuh selalu konstan ya, kalau misalkan ditanya cita-cita tuh apa pasti pengen jadi dokter, dan sangat mengusahakan untuk itu. Dari kayak SMP aku lomba-lomba, SMA juga. Terus tapi ya namanya juga ekspektasi kan gak harus sama selalu ya sama realitanya. Akhirnya aku gak masuk FK setelah usaha sana sini, ujian mandiri sana sini, dan mengharuskan aku untuk gap year. Terus akhirnya 2017 itu kan September tuh anak-anak udah pada masuk kuliah kan. Nah, aku tuh situ udah mandiri, tuh udah gak undip pun gak keterima, swasta sebenarnya keterima Unjani, FK Unjani, cuma karena satu dan lain hal akhirnya aku dan keluarga memutuskan buat kayak enggak deh, coba mending nunggu 1 tahun atau mengusahakan untuk nggak swasta gitu intinya. Terus akhirnya karena ya udah deh, mau nggak mau gap year nunggu 1 tahun, akhirnya aku belajar buat inten. Tapi sebelum inten itu aku coba buat belajar mandiri, kayak beli voucher Zenius yang 6 bulan gitu-gitu. Terus kenapa akhirnya bisa milih buat Eva, sebenarnya itu panjang juga, karena setelah beberapa pertimbangan saat itu, diskusi sama keluarga juga, sama mama, akhirnya memutuskan buat kayak ya udah deh pindah ke jurusan IPS. Nah, jurusan IPS yang disarankan sama mama aku tuh waktu itu ada 2, psikologi sama FH, dan kebetulan keduanya juga aku suka, dua-duanya oke gitu loh. Sebenarnya nggak tahu sih suka apa enggak, cuma kayaknya oke, menarik. Sampai akhirnya memutuskan buat inten tuh Oktober atau November, aku lupa, pokoknya sekitar bulan itu buat intensif belajar IPS. Tapi di situ sebenarnya agak kayak takut juga, karena
setiap SBM itu kan saingannya bukan cuma angkatan kita kan, tapi angkatan di atas kita yang nggak lulus juga, yang gap year juga, adik kelas kita. Dan di saingan-saingan itu tuh, yang apalagi PS yang aku baru banget belajar ini tuh, ya pasti ada mereka yang expert, yang maksudnya yang udah lama belajar IPS gitu loh, sedangkan aku sama sekali nggak pernah belajar IPS dan baru mulai di bulan Oktober itu, yang bahkan nggak sampai 6 bulan, sampai bulan Mei selanjutnya buat mungkin nyampe ya buat SBM tahun depannya. Itu sebenarnya agak takut sih, agak kayak aduh maju nggak ya IPS nggak ya kayak gitu-gitu, tapi akhirnya memberanikan diri buat oke, nggak apa-apa, bisa. Dan akhirnya setelah belajar IPS beberapa lama tuh mulai nemuin beberapa kesukaan pelajaran, kayak oh ini pelajaran IPS yang ini menarik, kayaknya aku tertarik buat ngambil jurusan di ini gitu. Waktu itu aku suka sejarah, ekonomi, akuntansi, sama udah sih itu aja sih, dua doang itu. Terus akhirnya awalnya tuh mau akuntansi karena akuntansi aku waktu pas TO gitu tuh lumayan bagus dan aku juga lumayan suka sama pelajarannya kayak. Dan konsultasi sama wali kelas pun waktu itu disuruhnya kamu nggak apa-apa deh FK akuntansi. Terus aku kayak oh iya boleh deh, tapi di mana ya Bu NIF-nya? Aku sih pengennya UI. Nah ini cerita kenapa pengen UI itu ada lagi alasannya, dan tapi waktu itu konyol sih alasannya, kayak aku jurusan dulu kali ya. Terus akhirnya waktu itu sempat mantep tuh beberapa bulan buat kayak oke, akuntansi atau at least ekonomi atau bisa, pokoknya semua yang berhubungan sama ekonomi. Tapi akhirnya lama-lama aku observe sendiri tentang jurusan-jurusan di IPS, prospek kerja dan lain-lain, dan akhirnya jatuh hati sama hukum waktu itu. Dan di tes kan setiap bimbel tuh biasanya suka ada tes psikotes buat minat bakat gitu kan, dan dua pilihan teratas yang disarankan untuk aku tuh hukum sama psikologi, dua-duanya. So aku kayak oke, berarti emang sesuai sama kondisi psikis ya saat itu, walaupun setelah dijalanin ya darah-darah juga gitu sih. Kalau untuk jurusan akhirnya milih hukum. Agak panjang ya. Oke. Udah sangat-sangat cukup jelas. Dan tadi sempat jadi keinget gitu ya, flashback kalau misalkan waktu dulu SMA tuh emang Kak Titan adalah tipikal orang-orang yang emang anaknya tuh lomba banget gitu, dan juga kalau nggak salah tuh penerima beasiswa gitu kan. Kalau di sekolah kita tuh kan ada namanya beasiswa kriteria akhlak gitu lah. Jadi intinya kayak kalian bisa sekolah tapi nggak usah bayar gitu. Dan Kak Titan tuh termasuk full mungkin ya kayak dari awal kelas 10 ya sampai enggak deh. Enggak. Ya tapi sempat dapat ya untuk beasiswa itu ya. Ya kayak gitu. Dan sempat kaget juga, maksudnya Kak Titan yang dulu tuh kan pastilah di kalangan adik-adik kelas gitu ya, di kalangan aku dan teman-teman, Kak Titan kemana terus katanya kan dengar rumor ke FK, tapi akhirnya gap year. Terus pas dengar kabar pas kita udah CBP udah mau lulus, FH seangkatan, jadi kayak oh iya ya seangkatan, dan itu cukup menakjubkan sih, dan akhirnya membuktikan juga ya bahwasanya kalau misalkan kita bisa lintas jurusan asal ada niat, tekad, dan juga kemauan tadi yang udah diutarakan sama Kak Titan kayak gitu. Nah, oke, lanjut Kak. Tadi kan udah kenapa sih akhirnya pilih hukum dengan beberapa pertimbangan. Mungkin dari sekarang, dari banyaknya jurusan hukum nih ya di Indonesia, PTN ataupun PTS, kenapa akhirnya Kakak jatuh cinta sama UI? Nah, jadi kan aku tuh dulu aku tuh ngerasa kayak akademis aku tuh selalu dilancarin gitu, alhamdulillah sama Allah. Dari kayak oh ya FYI aku SMP tuh akselerasi, jadi cuma 2 tahun di Al-Masum juga. Dan yang itu sebabnya aku jadi kakak kelas duluan pas SMA, padahal kita sebenarnya tuh seangkatan gitu loh. Jadi dengan aku gap pun itu sebenarnya bukan gap, cuma kayak ya udah normal aja jadinya. 2018 juga kayak gitu, jadi secara umur kita seumuran. Nah terus kenapa UI waktu itu, jadi aku ngerasa akademis tuh alhamdulillah diberkahi banget, kayak dilancarkan lomba ini itu menang. Nggak selalu menang, cuma banyak juga yang menang, dan ngerasa cukup yakin buat masuk PTN saat itu. Dan kayak oke, kayaknya gue bisa nih masuk sini, berjurusan yang ini, universitas yang ini, dan lain-lain. Tapi ternyata enggak, dan disitu benar-benar drop banget, kayak anjir maksud gue nggak dapet, kasarnya gitu. Terus disitu benar-benar kayak sempat menjauh sama teman-teman SMA, tapi bukan menjauh musuhin ya, cuma kayak menarik diri karena jujur malu gap year gitu. Padahal sebenarnya nggak usah malu, karena ya waktu orang beda-beda, nggak semuanya harus sama berbarengan kayak gitu.
Terus dan di saat itu kayak oke, gue nganggur setahun, gue harus masuk univ yang prestis yang kayak gitu alasannya tuh sebenarnya cuma sekonyol itu doang. Bahkan dari dulu zaman sekolah pun nggak pernah kepikiran buat masuk UI, bahkan selalu pikir kayak Unpad ITB anak-anak Bandung gitu kan Almasum Iya juga betul. Unpad ITB nggak kepikiran sama sekali UI. Terus tiba-tiba ketika selama nganggur itu ya itu alasannya kayak gue harus epic comeback nih gitu. Tapi itu konyol sih. Pengen apa ya, kayak meskipun gue gap nih, gue bisa kok gitu ya dapetin univ yang hehe loh minggir-minggir. Iya tadinya kayak gitu, padahal sebenarnya nggak usah kayak gitu karena tapi akhirnya gitu. juga ada motivasi tersendiri kan Kak, maksudnya iya. Ketika kita pasang target yang tinggi secara nggak langsung dan mau nggak mau kita tuh bakal memforsir otak tubuh kita buat kayak oke, gimana caranya harus masuk ke situ, masuk ke target yang udah kita pasang gitu. Kalau boleh jujur, keresahan aku pribadi waktu SMA yang nggak tahu apapun tentang dunia kuliah, tentang dunia jurusan, makanya aku pengen ngajak teman-teman semua, teman-teman SMA kalau misalkan pengen lanjut gitu, harus sih lanjut pendidikan gitu dari SMA ke PTN, PTS ataupun apapun itu, tapi dengan teman-teman juga mengetahui gitu jurusan yang ingin dituju teman-teman, dan semoga juga teman-teman tuh bisa nyaman karena udah tahu, jadi nyaman gitu belajarnya, jadi gak ada lagi kata salah jurusan lah atau apapun itu. Oke, menarik sekali Kak Titan, terima kasih. Terus lanjut nih Kak, kalau misalkan ngomongin UI seputar ospek nih, sebenarnya dari beberapa narsum aku yang udah pernah juga ada anak UI juga, mungkin udah gak asing lah ya yang namanya OKK UI ya kan, itu udah pada tahu semua. Tapi mungkin di sini karena yang kita highlight adalah jurusan, boleh gak sih Kak sedikit ceritain soal ospek jurusan di FHUI dan apa sih yang bikin menarik ospek jurusan ospek jurusan hukum dengan yang lainnya di UI ya tentunya. Oke. Jadi kalau OKK tadi udah langsung disip aja karena ya itu orientasi pengenalan kampus dan lain-lain. Nah, ini ke ospek jurusan. Sebenarnya karena hukum itu fakultasnya cuma jurusannya hukum doang. Jadi yang nggak ada ospek fakultas, nggak ada ospek jurusan, tapi yang langsung ospek hukum aja gitu kan. Nah, di FHUI sendiri tuh ospek hukumnya ini namanya PMB FHUI. Di PMB FHUI ini itu awalnya aku shock sih karena kayak sebanyak itu bikin esai. Jadi waktu itu kalau zaman aku 5 hari ya waktunya. 5 hari. Terus itu ada agenda-agendanya, kita iluni disebutnya, Ikatan Alumni UI itu manggil narasumber. Enggak, maksud aku panitia mungkin bisa lewat bantuan iluni dan manggil alumni FHUI yang udah terkenal kayak Najwa Shihab atau siapa gitu. Dan waktu itu pembicaranya aku lupa siapa aja, cuma saat itu menarik sih orang-orang yang kita lihat di TV, terus tiba-tiba ada di ospek, kayak menyenangkan walaupun agak-agak ngantuk, pasti sih manusiawi. Nah, tapi untuk tugas-tugasnya itu bikin shock banget karena bikin esai, bikin legal opinion, bahkan kita belum belajar hukum pun kita udah disuruh bikin legal opinion dengan metode IREC. Ada kalau di namanya IREC. Analisnya tuh harus mengikuti itu, yang mana kita sendiri nggak familiar, apalagi aku misalkan yang dari anak IPA nggak pernahnya bahas tentang isu-isu IPS apalah itu, bikin esai ketika aku sekolah SMA. Dan ketika ospek itu kita bener-bener dikasih kasus. Aku ingat banget waktu itu kasusnya aku lupa ini nih, yang ada suami istrinya tuh kena penyakit kanker atau something yang ganas dan cuma bisa disembuhin, nggak cuma sih, misalnya alternatif penyembuhannya itu bisa lewat ekstrak ganja. Nah, tapi ternyata itu ketahuan dan disanksi hukum karena kan nggak boleh kan menurut peraturan, ganja itu psikotropika dan lain-lain. Nah, itu kita disuruh kasih pandangan kayak menurut kamu gimana tuh dengan kasus yang seperti itu, apakah pemerintah tepat menerapkan hukum? Kalau enggak, lantas bagaimana harusnya hukum itu mengatur tentang masalah-masalah yang kayak gitu? Itu agak mind blowing ya, karena kayak maaf, belum belajar nih, baru ospek 5 hari. Tapi dari situ justru kita belajar kayak secara nggak langsung kita belajar dengan sendirinya tentang dasar-dasarnya hukum, tujuan hukum itu apa, kemanfaatan, kepastian, gitu-gitu. Terus
dan metode-metode yang diajarin pas ospek pun itu berlanjut seterusnya sampai kita udah semester berkuliah selama di sana sampai semester akhir. Dan juga diajarin footnote yang paling penting sih, karena SMA mungkin nggak sebegitunya kalau ada tugas terus pakai footnote, atau bahkan kalaupun pakai footnote tapi nggak diatur gimana seharusnya ketentuan footnote itu. Nah di ospek ini itu diajarin Chicago style dan lain-lain, dan itu tuh suatu keharusan biar nggak plagiarisme gitu-gitu. Itu penting sih menurut aku buat seorang mahasiswa untuk pengenalan ke mahasiswa ya, karena kedepannya kita kan bakal berhubungan sama hal-hal kayak gitu juga. Itu sih, tapi seru dan banyak banget manfaatnya. Oke, menarik banget ya tadi, langsung dikasih studi kasus mungkin ya, kasarnya dikasih. Iya, langsung bikin esai kritis gitu. Bahkan nggak cuma satu kasus yang Fidelis itu, tapi ada kasus Ciracas. Jadi Ciracas tuh ini kalau aku ceritain lama nggak ya, tapi intinya Ciracas itu awalnya tanah kosong, lalu diisi imigran dari luar pulau, ditempatin jadi perkampungan, jadi hidup. Nah, tapi tanah itu milik negara. Tapi setelah berpuluhan tahun, tanah Ciracas itu dikelola sama imigran-imigran itu tanpa bantuan pemerintah dan lain-lain. Tapi akhirnya dipermasalahkan tanah sengketa itu, dan hak-hak si penduduk Ciracas itu nggak dipenuhi lah, di administrasinya dipersulit dan lain-lain. Nah gitu kita harus ngasih pandangan juga terkait itu kayak gimana gitu sih, kasus-kasusnya kayak gitu. Oke, tadi ada kaitannya dengan yang tadi Kak Titan diucapin, belum masuk kuliah tapi udah dikasih banyak tadi PR mungkin ya, ataupun tugas yang emang ada kaitannya dengan hukum karena jurusan hukum. Nah kalau misalkan boleh tahu nih Kak, emang waktu pas awal-awal masuk kuliah, mata kuliah dasar apa aja sih Kak yang perlunya basically banget nih anak hukum nih harus harus terpenuhi gitu dan harus bisa lewati? Yang pasti anak hukum yang lain udah pada tahu sih, di univ manapun ini semester 1 semester 2 pasti sama, ada PIH dan PHI. PIH itu pengantar ilmu hukum, PHI itu pengantar hukum Indonesia, dan itu kayak semester 1 2 tuh pasti belajar itu, dan jadi salah satu matkul yang kayak waduh gila nih, bisa nggak ya gue kayak gitu-gitu. Dan terkenal dengan dosen-dosen yang killer, dan terkenal juga dengan cutting-cutting yang ngulang. Oke. Iya, dan makanya setiap ujian itu tuh kayak kita angkatan segini ada sekian puluh loh yang nggak lulus. Kita kayak anjir demi apa sih, kita bisa nggak ya gitu-gitu. Tapi itu wajib terlewati, dan karena itu yang akan dipakai setelahnya gitu loh. Oke. Pengantar ilmu hukum. Oke, tadi dua ya, PIH dan PHI. Oke Kak, lanjut. Nah, ini dua pertanyaan terakhir mungkin ya, karena waktu kita juga terbatas. Boleh gak sih Kak kasih motivasi nih buat para calon mahasiswa baru yang mau masuk UI, dan juga sekaligus aku gabungin aja pertanyaannya, ajakan buat para camaba buat daftar di jurusan dan juga di kampus yang Kakak sekarang sedang jalan. Boleh Kak? Sebenarnya motivasinya klise sih, kayak jangan menyerah, tapi ya emang bener nggak boleh nyerah, nggak boleh putus asa, nggak boleh putus semangat, karena terus kalau misalkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu targetkan sejak awal itu nggak terrealisasi, nggak apa-apa, karena itu bukan jalan satu-satunya, bukan jurusan satu-satunya, banyak jurusan-jurusan lain yang bagus, yang bahkan mungkin lebih fit in sama kamu dibanding apa yang kamu mau gitu. Dan ketika itu nggak tercapai, sedih boleh, tapi jangan berlarut, karena ya harus semangat, karena hidup kan nggak boleh mati hanya karena ekspektasi yang atas jalan. Ini kata-kata yang aku bikin dan yang aku terapkan sampai sekarang saat down itu, dan sampai sekarang di segala kondisi itu, dan itu cukup membantu, karena ya mau gimana lagi, masa mau nyerah gitu doang kan, nggak mungkin. Dan dalam mencari PTN jurusan, observasi seluas-luasnya, cari yang kalian sukain, yang passion kalian, research yang benar, kayak tanya-tanya cutting, tanya-tanya kakak kelas, jangan malu, terus jangan sungkan, jangan males buat ikut-ikut kayak try out, atau event-event online yang membahas tentang kampus. Itu berguna juga buat ngasih insight ke kalian untuk kayak kira-kira cocok nggak ya gue di kampus ini, jurusan ini. Dan contohnya kayak ini nih konten kamu sekarang yang bisa jadi nambah insight banget buat
camaba-camaba anak-anak SMA lain yang mau masuk kuliah itu sih. Dan pastinya belajar, berdoa. Itu udah fondasi dan harus tadi dengan menarik itu. tapi tadi menarik apa yang dikatakan Kak Titan soal berekspektasi boleh tapi hidup itu terus berjalan gitu ya Kak. Iya, kayak nggak boleh mati hanya karena ekspektasi yang tidak sejalan. Wah, itu boleh deh buat jadi masukan juga cabukan aku ketika nanti lagi down. Thank you Kak Titan dan juga buat teman-teman semua itu bisa jadi masukin ya ke quotes ketika teman-teman semua lagi down. Kalau gimana ya? Kadang UI itu suka dipandang kayak takut dia masuk UI, nggak mau deh, ketinggian, nggak mau. Apa maksudnya kayak sering kan orang kayak gitu karena label UI dan lain-lain. Dan bahkan untuk hukum sendiri pun salah satu jurusan yang sulit kan untuk dimasuki. Tapi nggak apa-apa, jangan hanya berhenti karena labeling dari orang-orang, sedangkan kamu sendiri nggak nyoba buat masukin ke situ. Karena ketika kamu misalkan buat mau, at least mau, jangan nyerah karena labeling kayak gitu-gitu sih. Nggak ada salahnya juga coba. Apalagi dan aku yakin kalau kalian punya tekad untuk masuk ke univ yang dicita-citakan, jurusan dan lain-lain tuh pasti dengan sendirinya kayak yang aku tadi bilang bakal mengikuti gitu loh. Dan aku pun bahkan gambling kayak ini gue beneran nih milih UI, tapi ternyata bisa setelah dicoba, dijalani, berproses kayak gitu. Jadi jangan ragu buat nyoba EVA UI atau jurusan apapun itu di UI, nggak apa-apa, coba aja. Oke, terakhir, aku lupa banget nih untuk prospek kerja dari FHUI sendiri di prospek kerja lah untuk jurusan hukum. Kalau untuk prospek kerja hukum sendiri itu luas ya, dia bisa kemanapun, tapi dibaginya itu ada litigasi dan non litigasi. Litigasi itu kita beracara di persidangan kayak hakim, jaksa, lawyer gitu. Ada yang non litigasi itu dia tidak beracara, tidak menjalankan sidang gitu. Itu tuh ada kayak konsultan, ada kayak legal di suatu company. Terus di hukum tuh ada juga namanya law firm. Law firm itu tuh perusahaan konsultasi di bidang hukum, banyak, dan itu biasanya jadi target mahasiswa hukum buat seterusnya apply kerja dan lain-lain. Dan itu ya gitu sih. Ada juga notaris, bisa juga kerja di pemerintahan. Luas lah ya. Itu sih kalau luas. Ya. Oke nih Kak, karena waktu kita terbatas, jadi mungkin buat teman-teman semua nih yang masih kepo soal seputar jurusan hukum UI, boleh banget nanti, boleh ya Kak DM Kak Titan ya? Boleh lewat Instagram. Boleh. Oke, nanti aku bakal simpen Instagramnya Kak Titan di bawah videonya Kak Titan. Dan buat teman-teman semua nggak usah ragu, kalau misalkan yang mau tanya-tanya seputar jurusan ya teman-teman, jangan hal lain, tanya-tanya seputar jurusan, boleh langsung aja DM Kak Titannya. Kalau bisa, tahu dari mana? Kamu tahu dari mana aku dari FHUI? Dari kontennya Kak Juan Wanja. Tapi emang biasanya kayak gitu sih Kak, maksudnya kayak akhir-akhir juga banyak yang DM ke aku ataupun ke teman aku gitu yang aku tulis Instagramnya, terus kayak tahu dari mana? Ini dari kontennya yang Kak Juan di YouTube. Oh, seneng banget. Alhamdulillah, maksudnya kayak nggak cepat gitu ya, tapi emang kayak 6 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, dan terus alhamdulillah gitu pas dilihat tuh emang kayak bagus aja gitu ininya, ratingnya untuk konten ini. Dan semoga kedepannya juga lebih bermanfaat lagi. Dan juga aku sangat terima masukan dari teman-teman semua, boleh banget. Dan juga teman-teman yang mau request pengen jurusan apa selanjutnya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kayak gitu Kak Titan, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Sehat-sehat terus dan juga stay safe dan juga healthy ya kan, sehat-sehat, dan semoga juga pandemi ini semoga cepat berakhir agar bisa berkegiatan seperti semula kayak gitu. Oke Kak Titan, terima kasih. Buat teman-teman semua juga terima kasih udah nonton video ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.